وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada kesempatan kali ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in hingga kita semua. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita berada di bulan yang mulia. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mana tujuan ibadah puasa adalah membentuk karakter kita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, ibadah puasa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan sampai saat ini, hikmah terbesarnya adalah yakni membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya untuk kita adalah, mengapa hakikat dan intisari dari melaksanakan puasa itu adalah membentuk karakter kita manusia beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Jawabannya hadirin, karena dengan takwa inilah kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Kita bisa menggapai kesuksesan baik dunia maupun akhirat, menggapai kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, baik untuk diri kita, keluarga, dan umumnya untuk bangsa dan negara kita. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukti cinta Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yakni Allah berikan mereka jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Jikalau kita ingin sukses, ingin bahagia baik dunia maupun akhirat, kuncinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hikmah dari puasa di samping membentuk karakter kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah adalah yakni sebagai pembuktian kehambaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya ibadah puasa yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka tentu ketaatan, ketakwaannya patut dipertanyakan. Ibadah puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini adalah bentuk ketaatan, ketakwaan, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah dari puasa adalah menumbuhkan sikap peduli di dalam diri kita. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan kita merasakan bagaimana rasanya lapar, rasanya haus, maka timbul di dalam diri kita bagaimana orang-orang yang setiap harinya kekurangan makanan. Mungkin mereka laparnya bukan hanya di bulan puasa saja, di bulan suci Ramadan saja, mereka laparnya di bulan-bulan yang lain, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya mereka merasakan kelaparan dan kekurangan makanan atau karena ketiadaannya. Dengan begitu timbul rasa peduli kita kepada sesama kita dan makhluk-makhluk Allah lainnya, dengan kita membantu mereka. Khusus di bulan suci Ramadan ini, jikalau kita diberikan kelebihan rezeki, bantu sesama kita, terutama adalah ketika kita berbuka puasa, tengok kanan kiri, apakah saudara-saudara kita ada yang belum mempunyai bekal untuk berbuka puasa. Dan orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Tirmidzi, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu mislu ajri sha'im syai'an." Barang siapa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan orang-orang yang senantiasa peduli kepada sesamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menolongnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, "Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesamanya, menolong saudaranya. Jadi jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir nikmat dari puasa adalah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, darul Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan." Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, ahli Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Janganlah kita menunda-nunda untuk kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan ketika seseorang banyak membaca Al-Quran, ketika kehidupan dunia, maka Al-Quran nanti di yaumil kiamat akan memberikan syafaat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran nanti di yaumil kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kedua, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kemajuan teknologi saat ini hadirin berdampak kepada hal-hal yang negatif, di mana kemajuan teknologi digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, di antaranya adalah menyebarkan berita bohong atau hoax. Ketika seseorang sebagai muslim dia menyebarkan berita hoax, maka tentu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjaga lisan kita. Berkatalah dengan sesuatu yang penting, atau kalau tidak penting maka diamlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau liyasmut, atau dia diam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya karena iman dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa yang telah lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa yang telah lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimahullah, oleh karena itu mari kita tekadkan di dalam diri kita untuk senantiasa kita sungguh-sungguh dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, baik secara zahir maupun secara batin, dan kita pun bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan rangkaian ibadah yang lainnya sampai nanti Ramadan berakhir. Karena tidak ada jaminan tadi kita akan bertemu Ramadan tahun depan.
tidak ada jaminan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Maka ketika Allah berikan kesempatan umur yang pendek ini, sisa umur ini di bulan suci Ramadan, gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sibuk dengan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama, tapi kita sibuk dengan sesuatu yang sudah disyariatkan agama dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa istiqomah di dalam beribadah, khusus di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil umurana wa sawwil jasadana wa nawil qulubana wa yassir umurana wa aslih maqasidana wa qina wajizana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام
اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك يعود السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام كما ربنا علينا يا ذو الجلال والإكرام اللهم صل وسلم بالأولين والآخرين وبارك وسلم وتبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حتى نعلم أنت شاكر أنت يوفي نعمك يمسيها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والإكرام وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور أمورنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا يا الله وأسر مقاصدنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة ربنا يوم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم